Nasi mu'alaf ini tidak punya pikiran yang aneh-aneh kecuali Allah Maha Kaya, masjid rumah Allah, balasannya pasti memuaskan. Dia sabu. Padahal dia lapar. Dan malu pulang ke rumah karena nggak ada penghasilan di bawa untuk istrinya. Dia lap kacau. Ini rumah Allah, Allah Maha Kaya, balasannya pasti memuaskan. Jemaah rahimakumullah, ada cerita. Ini cerita tetapi tertuang dalam kitab-kitab klasik. Ada seorang mu'alaf masuk masjid. Usai sholat, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba ada orang asing menegur di sampingnya. Kamu lapar ya? Kamu lagi kekurangan rezeki ya? Si mu'alaf ini kaget. Kok tahu? Di kampung ini ada orang kaya yang butuh pembantu untuk rumahnya. Di mana? Tapi kemudian si mu'alaf ini, astagfirullah, saya di rumah Allah, kenapa mengharapkan rezeki pada makhluk? Astagfirullah, berzikirlah dia. Jadi orang yang membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, jadi berapa? 99. Digenapkan 100 kali dengan tahlil, khairun minad dunya wa ma fiha. Dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Astagfirullah, kenapa di rumah Allah saya minta kepada selain Allah? Lalu berzikirlah dia. Usai berzikir, dia cari lelaki yang memberitakan tadi. Ternyata sudah tidak ada. Wah, padahal dia lagi butuh rezeki pagi ini, keluar masjid. Ya sudahlah, keliling kampung. Setelah keliling berjam-jam, baru dia kembali lagi ke masjid semula. Dia baru sadar, ternyata dia berada di kampung yang miskin. Ya tidak ada orang kaya. Lalu apa maksud lelaki itu tadi? Bahwa di kampung ini ada orang kaya yang butuh pembantu, balasannya memuaskan. Setelah keliling dan tidak mendapatkan orang kaya, dia lalu melihat ke masjid. Oh ternyata masjid ini kotor. Dan tidak ada marbotnya, tidak ada pengurusnya, tidak ada yang membantu merapikan masjid ini. Terbetiklah dalam pikirannya, bukankah Allah Maha Kaya dan masjid ini rumah Allah? Kalau Allah yang Maha Kaya itu pasti memuaskan balasannya. Sudah, dia yakin. Yakinlah dia menjadi pengurus masjid. Saya ini bisa sampai di sini ini karena dipaksa sama Papa Husain ini. Ustaz bisa ke Garut? Insya Allah, karena saya baru sibuk juga. Tanggal berapa? Ustaz tanggal sekian ya. Saya lihat jadwal dulu. Nggak bisa, harus. Baru kali ini dapat manusia sekejam ini pada saya gitu. Alhamdulillah bisa sampai di sini. Karena memang untuk menjadi pengurus masjid itu harus progresif. Nggak akan maju karena masjid ini kan tembok, tergantung pengurusnya. Nah ini masjid rumah Allah dan Allah itu Maha Kaya. Nah si mu'alaf ini tidak punya pikiran yang aneh-aneh kecuali Allah Maha Kaya, masjid rumah Allah, balasannya pasti memuaskan. Dia sabu. Padahal dia lapar. Dan malu pulang ke rumah karena nggak ada penghasilan di bawa untuk istrinya. Dia lap kacau. Ini rumah Allah, Allah Maha Kaya, balasannya pasti memuaskan. Dia sapu, dia pel, ini rumah Allah, Allah Maha Kaya, balasannya pasti memuaskan. Pintar atau bodoh orang ini? Belum bisa jawab ya. Allah Maha Kaya, ini rumah, balasannya pasti, wah dipel, ini rumah Allah, Allah Maha Kaya, balasannya pasti memuaskan. Alhamdulillah, sholatlah orang dan bersihlah kemudian masjid ini.
Setelah keluar, ini rumah Allah, Allah Maha Kaya. Balasannya apa? Mesti memuaskan. Dompet kosong, perut lapar. Malulah dia pulang. Apa yang biasa dia bawa ke rumah? Jalanlah dia ke rumah. Sambil membawa sesuatu kira-kira untuk menghibur istri, apa yang dibawanya gitu. Ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Istrinya keluar. Kenapa lama sekali pulang? Sudah lama ditunggu. Ini makanan di meja juga sudah hampir dingin. Bingung dia. Oke, sebentar. Istrinya cepat memburu dia dan bertanya, kamu kerja sama orang kaya ya? Tadi pagi ada utusan orang kaya memberikan sesuatu kepada kita sehingga sekarang kita bisa makan. Jadi hanya sekeping emas yang itu dipakai belanja oleh istrinya. Makanlah. Usai makan, lalu si suami bertanya, mohon maaf, tadi kamu bilang apa? Ada utusan orang kaya. Iya, dia datang bawa kepingan emas ini. Terus kamu beli makanan ini semua pakai apa? Pakai keping emas ini loh, kok nggak berkurang? Iya, setiap kali aku belanja, misalnya gandum, ambil saja, nggak ada kembaliannya. Belanja sayur, ambil saja, tidak ada kembaliannya. Ambil ikan, ambil saja, tidak ada. Sesimpel itu. Kalau Allah hendak memberikan, kesimpulannya begini saja. Urus masjid, sampai sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Datangkan anak-anak dan jadikan anak-anak ini ramah datang ke masjid. Sehingga lahir generasi-generasi masjid. Dimulai dari sholat subuhnya, insya Allah akan bangkit Indonesia dari Garut, insya Allah.